banyak ini. Saya itu pas Alpro ini pas barengan rapat Belmawa terus ini, sehingga ketinggalan banyak ya. Ini seingat saya kemarin kita mau masuk program ini ya. Baik di dalam Java itu bahasa pemrograman Java ini dikembangkan dengan konsep objek oriented sudah ya. Kan dulu ada seperti saya sampaikan yang lalu, macam atau tipe bahasa pemrograman itu dulu ada yang tak terstruktur, kemudian muncul tahun 60-an atau mendekati 70 itu bahasa pemrograman terstruktur seperti Pascal ya, Fortran terstruktur yang Fortran 77 sana. Kemudian ada Basic, kemudian muncul C dan itu masih terstruktur. Artinya struktur itu program itu struktur programnya dapat dibaca dengan mudah ya, mudah, bahkan kita tanpa berbantuan flowchart pun kita bisa membaca apa maksud daripada program itu, dia runningnya seperti apa, dari mana ke mana itu bisa dilihat dengan mudah. Itu definisinya pemrograman terstruktur ya, sehingga tidak lompat ke sana kemari, karena kalau sebelum terstruktur itu proses urutan eksekusi itu lompat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Sehingga hampir tidak mungkin kita membaca program orang itu bisa mengerti dengan baik, hampir nggak mungkin. Kecuali itu kita transformasikan dalam bentuk flowchart-nya, kemudian kita membaca flowchart-nya. Nah, namun demikian, pemrograman terstruktur itu untuk aplikasi-aplikasi, develop aplikasi yang besar, kemudian aplikasi itu sering mengalami revisi, biasa mesti setiap aplikasi pasti ada revisi atau versi 1, versi 2, versi 3, dan seterusnya gitu ya. Itu biasanya kalau ada perubahan, penambahan fitur, terutama perubahan di datanya, akan sangat kesulitan ya. Dan biasanya perubahannya di programnya sangat banyak. Maka untuk menghindari itu, orang membuat konsep bahasa yang baru yang disebut Object Oriented Programming. Ya sebelumnya pelopornya tahun 90-an itu sudah ada. EDA itu Object Oriented Programming. Ya. Kemudian di akhir-akhir di atas tahun 2000-an sudah muncul, sebelum 2000 sih barangkali ya, antara 95-2000 muncul Object Oriented Programming untuk Pascal, Object Oriented Programming untuk C, Object Oriented Programming untuk Fortran bahkan gitu ya. Nah, kemudian muncul Java itu setelah akhir-akhir ini, artinya setelah kemunculan C ya, Java langsung dikembangkan dengan konsep objek oriented. Dalam konsep objek oriented, antara data dan metode prosedur yang dipakai untuk merubah data itu digabung menjadi satu kesatuan yang disebut kelas. Itu dalam konsep objek oriented programming. Nah, sehingga sebagaimana kalau kita memprogram pakai C gitu, ada main class gitu ya. Ada bukan main class, main function. Ya. Yang akan dipanggil oleh main program itu. Kan program bekerja awalnya dari main program itu, perintah dikerjakan satu persatu, apakah memanggil fungsi lain dan tidak. Gitu ya. Nah, dalam konsep objek oriented juga karena memang objek oriented didasari daripada pemrograman terstruktur, ya di dalam objek oriented itu pemrograman terstruktur di dalamnya ya. Namun konsep antara data dan
fungsi-fungsi yang dipakai untuk merubah data atau sebutan lainnya metode, ya. Fungsi untuk merubah data itu metode, sebutan lainnya. Itu digabung menjadi satu kesatuan kelas, ya. Nah, atau nanti sebuah instan itu apa? Sebuah nilai variabel, ya. Sebuah instan dari suatu kelas itu namanya objek. Ya, namanya objek. Seperti misalkan kita kalau di dalam tipe data dasar umum kan ada integer, float gitu kan. Nah, integer, float itu kelas, identiknya gitu. Kalau saya mempunyai integer i, lah i itu sebuah objek. Gitu ya. Float x itu sebuah objek. Contoh yang lain kalau di situ ada structure, kalian dulu di pengenalan komputer pakai C kan ya? Iya. Apa sudah Java? Permisi Pak, float itu apa Pak? Float itu tipe data dalam bahasa pemrograman C ataupun Java. Tipe data real, dengan real. Dulu kalian di pengenalan komputer apa? Diajari pakai bahasa pemrograman apa? Saya tidak ada pengenalan pemrograman komputer. Halo? Iya. Iya. Pengenalan pemrograman komputer itu kapan ya Pak? Loh, ini semester berapa sih ini? Semester 2, tapi semester 1 kan tidak ada pengenalan komputer Pak. Oh, belum ada ya? Iya, jadi saya tidak pernah semester dari kemarin sebenarnya Pak. Oh iya. Maaf, saya masih berpikir Alpro pada kurikulum lama. Di kurikulum lama itu sebelum Alpro itu ada pengenalan komputer dan di situ sudah ada dikenalkan bahasa pemrograman C, ingat saya. Maaf, ini saya memang baru ngajar ya di kurikulum ini. Saya sudah lama berhenti nggak ngajar, istirahat nggak ngajar. Sehingga kurikulum yang baru ini prasyaratnya apa? Saya pikir ada pengenalan komputer, kalian sudah bisa memprogram. Berarti kalian ini belum bisa memprogram sama sekali? Sama sekali belum, bahkan saya ini termasuk buta komputer Pak. Oh, pantesan. Saya pikir saya sudah, sehingga saya ngomongnya bahasa pemrograman terstruktur udah kenal, udah ini gitu ya. Ya, oke lah. Oke, baik. Ya, kalau gitu gini aja. Sudah nggak usah memikiri unstructured programming itu apa, structured programming itu apa, kita langsung ke konsep object oriented ya. Dalam object oriented itu istilahnya ada konsep pengkapsulan, dikapsul. Dikapsul itu kan dibungkus ya. Seperti obat itu kalau pahit sekali itu kan orang kan nggak mau, maka dibungkus di kapsul. Itu maksudnya pengkapsulan itu. Jadi nanti itu ada data, bilangan-bilangan atau teks yang diolah itu bersamaan dengan proses-proses yang dipakai untuk merubah data, itu dijadikan satu, namanya kelas. Artinya istilah lainnya itu dibungkus, encapsulation. Ya, dibungkus, disatukan menjadi satu. Ya memang istilahnya encapsulation konsepnya itu ya, dikapsulkan, bungkus. Karena antara data dan prosedur atau fungsi untuk merubah data itu dijadikan satu. Ya. Itu yang disebut dengan kelas. Ya. Nah, sebagaimana biasanya karena program itu harus berjalan, dan berjalannya dari mana, maka setiap konsep bahasa pemrograman itu pasti ada berjalan dari mana dulu itu harus ditetapkan. Nah, kalau di dalam C namanya main class, main function, kalau di dalam Java namanya kelas utama atau main kelasnya itu bukan function lagi tapi kelas ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita misalkan program kita, kelas utama kita beri nama welcome. Ini nama ya, jadi terserah kita yang welcome ini. Nah, cara nuliskannya depannya ada public class gini. Ya.
Nah, public class welcome. Nah, di dalamnya sini, nah ini programnya mulai dari sini nih. Ada main method namanya, atau main function, fungsi utama. Ciri khasnya fungsi itu gini, kalian dulu kalau belajar matematik, fungsi itu kan Y sama dengan F(X), gini kan ya? Gitu ya. Lah, Iya. F ini kan fungsi. Mau tak tulis F(F), mau tak tulis Gx, mau tak tulis berteman, gini kan sama aja. Ya, cuman kalau di matematik ya supaya ringkas, sudah janjian, umum ya F, G, H gitu kan ya. Mau berteman, mau luas gini ya. Mau luas lingkaran, ya terserah kita yang memberi nama kan ya. Nah, mau mengurutkan, ya, ini namanya nama fungsi. Lah, nama itu istilah lainnya identifier kalau dalam bahasa pemrograman. Bentar ya, udah tak orek-orek sini aja. Mana tadi kursor saya tadi? Nah, nama fungsi itu kalau dalam bahasa pemrograman, sebutan lainnya metoda, kalau di dalam konsep object oriented programming. Nama julukan lainnya kalau dalam pemrograman terstruktur seperti Pascal itu prosedur. Ya, tapi ini spesifik di Pascal ini prosedur. Ya, kalau di dalam Fortran namanya subroutine. Ini ya. Kalau di dalam Basic ya namanya subroutine sama. Nah, ini cara memberi nama fungsi, nama metode, nama variabel juga, variabel ya, seperti nanti kita punya variabel X mau diisi bilangan-bilangan bulat atau bilangan-bilangan real. Nah, bilangan real itu kalau di dalam C Java namanya float ya. Nah, ini nama fungsi, metode, variabel itu namanya identifier sebutannya di dalam bahasa pemrograman itu. Nah, dalam membuat identifier itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Cara membuat nama huruf atau angka yang berawalan, atau gampangannya gini, yang berawalan A besar sampai besar, atau A kecil sampai Z kecil, atau underscore. Ini namanya aturan membuat nama fungsi atau identifier. Jadi A kecil sampai Y kecil atau underscore. Contohnya welcome, ini kan huruf-huruf W, E, L, C, O, M, E, gitu kan. Diawali dengan huruf besar ini boleh, tapi kalau diawali dengan angka gini enggak boleh. Ya, kita mau welcome 1 gini boleh. Ya, asal tidak
Karena ini masih berawalan dengan W besar, bagian dari A besar sampai Y besar. 23 gini juga boleh. Ada underscore-nya juga boleh. Atau berawalan dengan underscore gini boleh nih masih. Ya, itu namanya aturan membuat identifier. Nama fungsi atau nama variabel. Paham ya? Baik, sekarang saya jelaskannya pikir ada sudah pengetahuan ini. Nah, ini harus ada. Ini tak buang keterangan saya. Nah, gini. Ini slash ini komentar, tak buang dulu aja. Nah, ini minimal program Java. Tapi ini tidak bermakna apa-apa. Ini programnya, kompilernya Java bingung mau mulai dari mana. Makanya harus ada